Selamat bersama. Saya Siswanto, pengajar praktik guru penggerak Kabupaten Boyolali. Kebetulan saya dapat tugas untuk mendampingi Ibu Damis selaku calon guru penggerak di SMP 6 Boyolali. Dan pada kesempatan kali ini sudah masuk ke pendampingan individu ke-1, Pak. Jadi nanti saya butuh pendapatnya Pak Slamet sebagai kepala sekolah. Kemudian saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Itu ya, Pak. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Slamet terkait progresnya Bu Damis. Yang pertama, aksi nyata apa yang sudah dilakukan oleh Bu Damis selama mengikuti program guru penggerak? Ya, menurut pengamatan saya selaku kepala sekolah, biasanya kita punya 2 orang guru penggerak. Jadi 2 orang guru penggerak itu saya amati memang beliaunya rajin. Jadi kalau hariannya itu sering lembur sampai siang, mungkin menyelesaikan tugasnya dan melaksanakan telah melaksanakan program-program yang dari program guru penggerak. Jadi yang berupa modul-modul itu yang mungkin terkait dengan diajar diwajar itu Pemikiran KHD, pemikiran diajar diwajar, kemudian menciptakan budaya positif di kelas. Itu saya mengamati cukup baik. Sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Kemudian dukungan kepala sekolah sendiri seperti apa Pak Slamet? Saya mendukung sekali, Support ya, maksimal. support sekali karena memang kebetulan saya sendiri bukan kepala sekolah juga. Jadi memang kami dengan beliau berdua, ini harapan saya nanti beliau berdua itu bisa membuat suatu konsep untuk menjadikan SMP Negeri 6 itu mengikuti program sekolah guru. Kedepannya saya seperti itu. Berarti biar berdampak nyata pada kehidupan sekolah gitu ya. Bisa dikeluarkan teman guru yang lain. Siap. Berikutnya Pak Slamet ini. Sekarang terkait perubahan proses pembelajarannya yang dilakukan Bu Damis. Apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik Pak? Atau seperti apa menurut komentarnya Pak Slamet? Saya kira banyak perubahan. Jadi kalau dulu kan terbatas karena mungkin seperti hafalan aja ya mengajarnya. Sekarang sudah banyak perubahan lah. Jadi pembelajarannya menyenangkan bagi anak, kemudian kolaborasi, diskusi dengan anak, kemudian juga saya lihat Bu Damis itu lebih bersemangat, kreatif juga. Karena memang kita sudah andalan kami Pak. Oh gitu. Jadi intinya ada perubahan berprogres gitu ya Pak. Iya. Yang sudah menerapkan pemikirannya kayak jadi wartawan Anda. Terus lagi nih Pak Slamet yang terakhir, hal apa yang perlu ditingkatkan dari Bu Damis selaku calon guru penggerak? Yang perlu ditingkatkan menurut saya ini pengembangan kompetensi Bu Damis sendiri selaku guru penggerak. Jadi memang harus selalu ditingkatkan. Kemudian harapan saya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Damis dari AC itu nanti terutama Bu Damis yang paling besar itu berkolaborasi dengan guru yang lain yang bukan guru, sehingga guru yang lain itu mendapatkan banyak pengetahuan ilmu dari Bu Damis selaku calon guru penggerak dan saling mengisi. Jadi kalau ada bidang bisa ada kekurangan dan mungkin bisa dapat masukan dari kolaborasi dengan guru yang lain. Oke, siap. Terima kasih Pak Slamet untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih banyak. Sama-sama. 1 tahun ya. Sekarang udah 2022. Baik, Bu Damis, sekarang kita udah masuk ke pendampingan individu 1 Bu Damis. Nanti kita akan berdiskusi terkait pengalaman, kemudian tantangan dan pembelajaran saat penerapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2. Jadi fokus ke 2 modul itu. Yang pertama, seperti ini Bu Damis pertanyaannya, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Damis pelajari, apa perubahan yang Bu Damis lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikirannya Ia Jadewantara? Untuk pembelajaran
menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan seperti persemaian benih ya. Persemaian benih harus berpihak pada siswa, dan kodratnya anak adalah bermain. Dan saya sebagai calon guru penggerak berusaha untuk membuat kelas itu seperti taman gitu. Seperti taman agar nyaman, anak itu bahagia, merdeka, dan lebih mudah memahami pelajaran. Di sini saya menerapkan aksi nyata saya, perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tetap pembelajaran saya yang perfect, tapi dengan ada extracting jeda-jeda yang membuat anak menyenangkan. Ada diskusi, ada juga presentasi. Terima kasih. Oke, berarti ada ice breaking ya. Iya. Kemudian diskusi dan presentasi dan tetap memposisikan anak itu sebagai subjeknya ya, mudah ya. Tetap melihat keunikan dari anak-anak ya. Oke, siap. Berikutnya lagi, ini apa hal yang akan Bu Damis lakukan atau rencanakan setelah pendampingan ini terkait perubahan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan tadi di kelas Bu Damis? Insya Allah saya akan tetap kontinukan ini, dan saya akan tetap berusaha untuk mencari metode-metode lain atau permainan yang lain agar pembelajaran saya tetap menarik dan anak tetap merasa senang, merdeka, bahagia. Iya, oke. Berarti ini harus mencari berkreasi ya terkait model-model pembelajaran agar pembelajarannya nggak menjenuh ya. Apalagi yang belajar Bu Damis ya ternyata teoritis ya, Iya, PKN, IPS gitu ya. Malah kebetulan anak malah senang. Iya, betul. Bisa Bu Damis 5 jam saja nggak apa-apa. Berarti anak udah enjoy sekali ya. Oke. Sekarang lanjut Bu Damis. Sekarang kita masuk ke diskusi pengalaman, tantangan dan pembelajaran saat penerapan aksi nyata modul 1.2 Bu Damis. Pertanyaan yang pertama ini, apa strategi yang telah Bu Damis lakukan untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak? Tantangannya. Strateginya yang dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak di modul 1.2 kan terkait nilai-nilai guru penggerak. Oh iya. Strateginya seperti apa untuk menerapkan itu? Untuk strategi saya, ya, nilai-nilai itu juga saya merasa belum sepenuhnya maksimal, jadi saya akan menggali terus agar nilai-nilai itu ada pada diri saya sepenuhnya, nilai inovatif, kreatif, mandiri, dan tetap berpihak pada murid itu saya harap saya akan terus menggalinya agar lebih maksimal. Kemudian untuk peran saya sebagai guru penggerak, saya akan berusaha untuk semua peran-peran itu bisa saya lakukan dengan guru lain, kemudian menumbuhkan kepemimpinan siswa seperti itu, dan itu baru 2 poin itu yang bisa saya lakukan, berarti kepemimpinan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian berbagi ilmu yang saya punya terhadap teman, termasuk sosialisasi kemarin. Oke, berarti sudah ada share ya terkait ilmu yang Bu Damis dapat kepada teman-teman guru yang lain. Iya, kemudian juga tadi menerapkan leadership ya, kepemimpinan pembelajaran kepada anak-anak. Oke, bagus sekali Bu Damis. Sekarang apa langkah berikutnya yang akan Bu Damis lakukan untuk meningkatkan praktik penerapan nilai dan peran guru penggerak? Kan udah ini, ke depan itu akan seperti apa? Ke depan insya Allah saya studi yang lain ya, karena kita perlu belajar, ada referensi lain, guru-guru lain juga, kemudian sekolah-sekolah lain yang mungkin, dan saya akan memberdayakan sepenuhnya apa yang dimiliki sekolah. Jadi apa yang dipunya sekolah itu bisa maksimal, dan saya akan mengadopsi dari yang lain, baik metode, baik cara, kemudian mungkin inspirasi yang di sini belum ada bisa diadakan. Oke, bagus sekali Bu Damis. Pemikirannya udah jauh ke depan ya. Sekarang ini Bu Damis, bagaimana rasanya menuliskan proses pembelajaran dalam jurnal refleksi mingguan? Karena Bu Damis kan setiap minggu pasti nulis jurnal nih yang ada di LMS itu, rasanya gimana Bu Damis? Kalau menulis refleksi kan di akhir ya, Iya. Pak ya. Berarti saya merasa kalau menulis itu berarti ada cooling down-nya di situ. Iya. Ada pendinginan. Iya, cooling down-nya di situ. Jadi saya merefleksi kembali apa yang saya pelajari, dan itu menumbuhkan semangat lagi untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke. Untuk nulisnya enjoy ya Bu Damis. Alhamdulillah. Sampai banyak tulisannya ya. Iya. Berarti kan kalau sampai banyak bakat penulisnya ada di situ, ya kan? Semoga bisa
Iya. Sekarang lagi Bu Damis. Ini sekarang tidak lanjut dari Loka 1 terkait tugas meminta umpan balik, karena tidak bisa dipungkiri pasti kan ada feedback dari teman-teman terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bu Damis di sekolah. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa Bu Damis itu ikut program guru penggerak. Nah, umpan balik dari teman-teman dari rekan sejawat itu seperti apa terkait pembelajarannya Bu Damis atau apa yang dilakukan Bu Damis dalam program guru penggerak itu seperti apa? Secara mayoritas teman-teman itu mendukung dan support pada saya, dan untuk umpan baliknya untuk sosialisasi kemarin teman-teman sangat responnya baik. Kemudian untuk pembelajaran segitiga restitusi sudah saya transfer dan teman-teman oh seperti itu ya, berarti, dan teman-teman juga tertarik sekali pada 5 posisi kontrol itu. Oh ternyata guru itu bisa menjadi manajer yang baik, berarti posisi utama. Berarti semuanya oke ya teman-teman, support ya. Ada nggak Bu Damis tantangan gitu dari teman-teman? Mungkin ada teman yang berpandangan negatif, wah itu buat apa sih atau apa itu, ada nggak? Alhamdulillah di sini nggak ada, dan saya merasa teman-teman itu semuanya baik, support pada saya. Dan itu pernah juga saya waktu interview awal guru penggerak itu, masa nggak ada yang opini negatif gitu ya. Emang seperti itu. Saya merasa saya hubungan dengan baik sama orang, interpersonalnya gitu. Dan saya merasa di sini tidak ada yang pandangan buruk atau bersyukur sekali berarti karena memang di beberapa tempat itu ada tipe teman yang itu buat apa sih, itu buat apa kayak gitu kan, itu tantangan challenge tersendiri buat kita. Tapi kalau udah ternyata di posisi yang alhamdulillah semuanya support, itu saya kira nggak ada masalah ya Pak Kepala tadi juga. Pokoknya saya support 100% gitu. Mau dalam aspek apapun insya Allah saya siap mendukung untuk Bu Damis, dan katanya ada satu lagi Bu Marse ya. Itu Pak Kepala sangat support sekali. Sekarang lagi Bu Damis, kalau umpan balik dari murid seperti apa? Umpan balik ya, setiap pembelajaran kan juga saya ada refleksi ya. Refleksi, jadi kadang saya minta anak ada testimoni atau bisa kadang saya kasih kertas ulasan ya, mintanya berapa pembelajaran hari ini, ulasan ya emosi apa gitu. Kemudian ya berarti anak lebih senang, kita ulas kembali, kemudian ada refleksi. Oke, anak-anak yang juga menerima ya. Mayoritas senang. Terus Bu Damis sendiri ketika memposisikan anak di dalam kelas seperti apa Bu Damis saat proses pembelajaran? Iya, saya berusaha sebagai manajer, dan anak saya posisikan sebagai itu subjek saya. Berarti lahan saya, tanaman saya yang harus saya kelola dengan baik agar dia tetap bertumbuh dengan baik, menjaganya. Dan kalau ada siswa yang bermasalah, saya akan tawarkan restitusi secara spontan. Bisa juga penerapan coachingnya di situ ya. Iya. Dan kadang ada beberapa masalah yang ternyata masih juga sampai segini. Berarti kalau anak tidak bisa, oh ternyata kebutuhannya ada beberapa macam, karena kebutuhan dasar siswa kan banyak nih, bahkan tidak hanya satu. Oh ternyata ada kebutuhannya yang kurang. Jadi kadang saya mengonsultasikan pada orang tua, saya panggil, dan kadang orang tua yang kooperatif itu terus menghubungi saya, kemudian bisa sharing. Berarti tetap ada komunikasi juga dengan wali muridnya untuk mengontrol tumbuh kembangnya anak ya di sekolah dan di rumah. Oke. Itu selesai Bu Damis. Pertanyaan terakhir dari saya. Saya ingin refleksi terkait pendampingan kita hari ini gimana? Gimana perasaannya Bu Damis ketika saya datang, kemudian saya tanya itu gimana? Alhamdulillah enjoy ya. Santai, baru saya nggak tahu nanti mau ditanya apa. Karena itu memang rahasia Bu Damis. Kemudian ada nggak yang perlu diperbaiki dari saya Bu Damis? Lanjut ya. Lanjut, oke. Berarti nanti kita ketemu lagi di the next pendampingan yang Bu Damis. Dan jangan lupa besok hari Sabtu kita ketemu di Azimah ya. Oke. Semoga paling sehat. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Damis untuk waktunya. Semoga sukses selalu. Doa yang terus. Pak Sis merupakan pengajar praktik program guru penggerak, dan Pak Sis diberi amanah untuk mendampingi Bu Damis sebagai calon guru penggerak dari SMP 6 Boyolali. Hari ini pendampingan individu 1, Pak Sis ingin minta pendapat anak-anak
Mbak Ritania, Mbak Giza, Mas Wahyu terkait Budamis, gitu ya? Iya. Jadi nanti diungkapkan apa adanya gitu ya. Oke, siap. Sekarang pertanyaan yang pertama. Budamis ini kan ikut program guru penggerak ini, intinya sebagai calon guru penggerak. Jadi udah 3 bulan ini mengikuti program ya. Bagaimana Budamis memposisikan Mas Wahyu, Mbak Ritania, dan teman-teman yang lain dalam pembelajaran di kelas dan di luar kelas? Siapa yang mau jawab ini? Mbak Ritania silakan. Budamis memposisikan kita sebagai murid itu sama adil, tidak berbeda-beda. Tidak beda-beda. Oke. Kemudian ketika di kelas gimana pembelajarannya Budamis? Menyenangkan, Menyenangkan. karena adanya pembelajaran yang tidak membosankan. Oh gitu, pembelajarannya enjoyable gitu ya. Ketika di luar seperti apa Mbak Giza? Ketika Budamis- sudah selesai pembelajaran. Ketika Budamis tetap ramah, menyenangkan, baik. Oke. Ini bukan karena ada Budamis di sini ya. Tapi juga di dalam pembelajaran Budamis menyenangkan, ramah, tapi lebih serius. Serius. Serius dalam, kalau di luar kan ramah, menyenangkan, tapi Iya. kalau di dalam kelas juga ramah, menyenangkan, tapi lebih serius. Oh gitu. Oke. Karena memang harus tahu ya, tahu tempat Iya, ketika di kelas iya. memang harus transfer of knowledge kan. Iya. Menyampaikan, jadi memang harus ada sisi seriusnya gitu ya. Jadi sersannya dapat gitu ya saya. Serius tapi santai gitu. Sekarang lagi. Apakah anak-anak merasakan ada perubahan dalam interaksi Budamis di dalam proses pembelajaran di kelas sebelum mengikuti program ini dan sesudahnya? Apakah ada perubahan? Mas Wahyu gimana? Kalau perubahan itu nggak terlalu signifikan tapi terasa gitu. Terasa seperti apa yang dirasakan Mas Wahyu? Tadinya kita apa ya, kayak pelajaran itu kurang memahami, Ya. tapi sekarang itu lebih mudah dicerna karena pembawaannya enjoy. Oh gitu. Karena pembelajaran itu tadi sehingga materi yang mau disampaikan itu lebih mengenal gitu ya. Dan nggak ada tegang-tegangnya kan Mas? Nggak. Kalau ketemu Budamis pengen menghindar atau pengen deket-deket? Iya, jarak-jarak. Dalam posisi pandemi gitu. Enggak, maksudnya kan ada tipe guru yang ketika dia datang kita itu takut banget gitu loh. Ya kan? Ditunjuk aja rasanya takut gitu. Apakah Budamis seperti itu? Enggak ya. Jadi tetap enjoy ya sama Budamis ya. Oke sih. Berikutnya lagi. Bagaimana perasaan anak-anak terhadap apa yang dilakukan oleh Budamis di dalam pembelajaran di kelas? Maksudnya yang tadi loh, perubahannya itu perasaannya gimana? Senang atau gimana gitu? Lebih senang. Senang ya Mbak? Ya, senang bahagia. Senang. Oke? Sama. Sama ya, Iya. senang bahagia gitu ya. Terus harapannya, sekarang ini personal jawabannya ya. Harapannya anak-anak selaku murid terhadap Budamis selanjutnya itu seperti apa? Silakan Mbak Giza dulu. Semoga Budamis kalau mengajar kan di kelasku kan juga ada yang bandel ya. Semoga Iya. Budamis tetap sabar ya Budamis. Oke. Terus tetap semangat, tetap bahagia terus. Iya. Mbak Ritania? Semoga Budamis menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya sebenarnya sekarang sudah baik. Semoga ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke, siap. Mas Wahyu? Ya, semoga tetap konsisten lah dalam membawa pelajaran enjoy. Oke. Budamis yang cerita apa ya? PPKN sama IPS sama IPS. PPKN. Oke, siap. Terima kasih untuk waktunya Mbak Ritania, Ya, Mbak terima Giza, kasih. Mas Wahyu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.